Ternyata hasil karya ya, Let. Betul Iya. sekali, ada juga efek-efek suaranya dan juga sampai jatuh-jatuh tuh yang jaga dinosaurus. Bener. Nah, kalau ngomongin soal tadi hasil karya ataupun kerajinan, ini masalahnya adalah sampah. Nah, sampah juga menjadi masalah yang biasa dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang hidup di perkotaan. Karena selama ini sampah seringkali bermula dari dapur, rumah, akhirnya berakhir ke tempat pembuangan saja ya, Betul Let, ya? sekali, dan kali ini rekan kita nih Bram Herlambang menemui mereka yang mencoba mengurangi sampah dari rumah. Seperti apa upaya mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Sampah menjadi masalah yang biasa dihadapi perkotaan termasuk ibu kota Jakarta. Hingga Agustus 2019 lalu, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, total sampah ibu kota mencapai 7.000 ton setiap harinya. Angka ini terus meningkat dari 2013 lalu, yang hanya sekitar 5.600 ton setiap harinya, dan siap menjadi bom waktu di kemudian hari. Kami mencoba menemui mereka yang berusaha mandiri mengurangi sampah dari aktivitas keseharian, meminimalisir penggunaan bahan yang berpotensi menjadi sampah dan memanfaatkan untuk hal lain. Salah satunya adalah Amira. Ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan ini kini mengurangi sampah rumah tangganya mulai dari dapur. Seperti saat mencuci piring, ia mengganti spons pencuci dengan pembersih berbahan tanaman oyong serta penggunaan sikat serabut kelapa. Selain itu, Amira juga membuang sisa makanan maupun bahan memasaknya. Di kotak putih kecil inilah, Amira menumpuk sampah makanannya sebelum dijadikan bahan pupuk kompos. Setelah itu, ia akan membawa sisa makanannya ke dalam ember yang telah disiapkan guna memproses pembuatan pupuk. Amira harus mengaduk tumpukan sampah makanan yang diberi dedaunan kering ini 1 kali dalam sehari. Kompos yang dihasilkan pun tidak hanya pupuk padat, namun juga pupuk cair yang diklaim penggunaannya lebih mudah. Nah, ini pemirsa, jadi selain menghasilkan pupuk kompos yang padat, ini juga menghasilkan pupuk kompos yang cair seperti ini. Dan penggunaannya katanya sih lebih mudah, tinggal dituang ke tanah atau disemprot ke tanamannya. Nanti kita coba ya. Berarti bisa lagi nih, Mbak? Amira juga menunjukkan alat mandinya yang diklaim lebih ramah lingkungan. Inilah dia, pasta gigi dan sampo padat yang bertujuan mengurangi penggunaan kemasan plastik yang berpotensi menjadi sampah. Amira mengaku pada awalnya susah memulai mengganti sejumlah peralatan rumah tangga. Amira menyebut pengurangan sampah akan mudah dilakukan dengan selektif saat membeli barang agar tak menjadi sampah saat tak digunakan. Ternyata yang dibutuhkan hanya memulai dulu gitu. Jadi dari situ aku akhirnya mulai ngajak suami sih nomor 1, karena kan kita selalu bareng ya. Jadi ketika dia pun memberikan support dan mau sama-sama belajar, dari situ semua terasa ringan sih, Mas. Kalau yang aku lakukan adalah aku nggak yang terus yang plastik di rumahku aku keluarin, aku buang gitu ya. Itu menurutku agak-agak nggak praktis juga ya, nggak praktikal juga, karena toh sudah ada di rumah gitu. Jadi yang sudah aku punya, yang sudah aku miliki, ya aku manfaatkan, aku pakai sampai habis. Lalu memang si plastik-plastik ini aku coba pakai jadi hal yang lain dulu. Beda Amira, beda Hana, seorang aktivis lainnya yang kami temui di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hana juga menjalankan program memilah sampah sebelum membuang, memisahkan sampah berdasarkan bahan dan juga jenisnya. Hana mengaku perilaku minim sampah sebenarnya akan membuat kita lebih hemat dalam membelanjakan keperluan bulanan. Menggunakan bahan yang tahan lama akan membuat kita lebih jarang membeli kebutuhan yang mungkin sering kita gunakan. Iya, jadi gaya hidup zero waste itu sebenarnya nantinya tuh membuat kita lebih hemat, terutama di konsumsi gitu, karena zero waste lifestyle itu mirip-mirip sama prinsip 3R. Yang pertama kan 3R itu sebuah urutan ya, jadi nggak bisa dibolak-balik tuh. Nah, R yang pertama itu kan reduce. Reduce itu artinya kita mengurangi konsumsi kita untuk sesuatu yang tadinya nggak perlu kayak gitu kan. Jadi instead of kita nambahin barang-barang yang supaya saya lebih zero waste, saya harus beli barang-barang zero waste, itu sebenarnya
cara pandang yang salah. Yang benar itu adalah kita justru ngelihat dan ngecek ke gaya hidup kita, ada nggak sih barang-barang atau cara konsumsi kita yang perlu dikurangi. Kini, Hana juga tergabung di sebuah organisasi yang melayani jasa pemilahan sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik. Di sini sampah dipisah berdasarkan jenis pengolahannya, seperti plastik, kaca, kertas, hingga bahan organik sisa rumah tangga. Salah satu yang sedang disortir saat kami datang adalah botol bekas kemasan kosmetik yang dipisahkan dari yang berbahan beling dan plastik agar memudahkan dalam proses pengolahannya. Nah, kalau ini menjadi salah satu proses lainnya pemirsa, karena ini pemisahan antara botol beling dan juga botol-botol yang dari plastik seperti ini, agar nanti pengolahannya lebih gampang berdasarkan bahan dari masing-masing kemasan ini tadi. Kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan Amira maupun Hana mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah pengolahan sampah di ibu kota. Namun, jika dilakukan semakin banyak orang, bisa jadi akan mendukung program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% pada 2025 mendatang. Bram Herlambang, Daud Tansen, Jakarta.